Penjelasan mengapa Islam melarang perkawinan anak. Selain memahami ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan nasional, hakim juga perlu memahami dalil-dalil keagamaan, khususnya dalam agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan anak. Dalam rangka memberikan pencerahan mengenai hal tersebut, kami mencoba membuat intisari buku berjudul Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak yang diterbitkan oleh Rumah Kitab pada tahun 2020. Usia balik atau kedewasaan. Sebelum membahas mengenai perkawinan, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa yang termasuk sebagai anak di dalam agama Islam. Di dalam fikih mengenai konsep kedewasaan, terdapat 3 syarat agar seseorang bisa disebut sebagai dewasa, yaitu balik, yakni kematangan biologis. Tandanya adalah keluarnya darah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Al-Quran tidak menyebutkan usia spesifik seseorang bisa dianggap dewasa atau balik, karena mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan bisa terjadi pada usia berapapun. Akil, yakni kematangan pendidikan atau berakal. Semakin matang pendidikan semakin membantu seseorang menuju kematangan psikis atau mental. Dan rusyid, yakni kecakapan memikul tanggung jawab, bisa mengatur keputusan, bijak menyelesaikan setiap masalah. Terdapat kesalahan persepsi bahwa konsep kedewasaan untuk menikah hanya cukup pada balik. Kekeliruan tersebut terletak pada ketidakmampuan orang dalam membedakan kedewasaan fisik atau balik al-hum dengan kedewasaan intelektual, psikis atau al-aql, dan kematangan emosi atau kebijaksanaan mengatasi berbagai permasalahan. Bijaksana dalam mengatasi keberagaman, mengelola tanggung jawab atau al-rusyid. Karena itu, Islam membedakan tafsil antara ketiga hal itu. Selain itu, terdapat istilah lain mengenai balik, yaitu balago asyudah dalam Al-Quran. Secara bahasa, asyudah berarti keras atau matang. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam usia berapa seseorang sampai usia asyudah. Forum-forum ulama di Indonesia telah mendorong pembahasan tentang perkawinan anak yang telah berujung pada beberapa fatwa. Seperti tahun 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia menyatakan fatwa bahwa wajib hukumnya untuk melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir dampak buruk perkawinan anak dan menekankan pada tanggung jawab bersama dalam mengawal dan mencegah perkawinan anak. Pandangan dan beberapa lembaga keagamaan Islam lainnya di Indonesia, antara lain 1. Nahdlatul Ulama atau NU di tahun 2019 mengeluarkan keputusan Musyawarah Nasional NU dan Konbes di Banjar yang merekomendasikan bahwa perkawinan menggunakan ijbar, yaitu hak dan otoritas ayah atau kakek menikahkan anak perempuannya, bukanlah ikroh atau pemaksaan. Jadi, ijbar tidak meliputi hak untuk melakukan pemaksaan atau kekerasan seksual. Namun, ijbar tidak bisa dijadikan legitimasi teologis untuk melegalkan perkawinan anak. 2. Muhammadiyah sepakat dengan batasan usia perkawinan yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 3. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan. Bahkan, Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin Abdul Fattah, Ketua Komisi Fatwa MUI, menyarankan usia perkawinan minimal untuk perempuan sebaiknya di 20 tahun, karena dibutuhkan kematangan mental dan fisik untuk melangsungkan perkawinan. Kemudorotan perkawinan anak.
melalui metode maqasid syariah, yaitu prinsip dan maksud hukum Islam yang menggali nilai luhur pada syariat. Hukum Islam setidaknya ada 3 prinsip penting yang patut dipertimbangkan tentang perkawinan anak, yaitu 1. Menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. 2. Mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dasar dan sekunder, serta 3. Penerapan yang didasarkan pada kemaslahatan seluruh makhluk. Mafsadat atau mudarat adalah dampak buruk yang akan dialami oleh seseorang. Pentingnya mengidentifikasi dan mengenali berbagai dampak buruk perkawinan anak, khususnya yang menimpa anak-anak perempuan, sebagai langkah efektif dalam menyusun strategi antisipasi pencegahan perkawinan anak. Kontradiktif dengan manfaat perkawinan pada umumnya, perkawinan anak justru malah memberikan dampak buruk berikut ini. 1. Dampak kesehatan. Perempuan yang hamil di usia antara 15 sampai dengan 19 tahun memiliki resiko sakit atau kematian saat melahirkan 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang hamil di atas usia 20 tahun. Sedangkan perempuan yang hamil berusia di bawah 15 tahun memiliki resiko 7 kali lebih besar dalam menghadapi resiko gangguan kehamilan, melahirkan, dan nifas yang dapat merenggut nyawanya atau sakit permanen. 2. Dampak pendidikan. Perkawinan anak sering mengarah pada berhentinya kehidupan pendidikan anak perempuan, dan mereka yang tidak berpendidikan cukup adalah yang paling rentan terhadap perkawinan anak. Anak perempuan yang hanya menerima pendidikan dasar 2 kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak perempuan yang memiliki pendidikan menengah. Sedangkan anak perempuan yang tidak menerima pendidikan 3 kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun. 3. Dampak hukum dan akses keadilan. Perkawinan anak cenderung dilakukan dengan cara melanggar hukum, sehingga tidak dicatatkan. Akibatnya, anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran dan hak atas identitas si anak di masa depan dapat tidak terpenuhi. Rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan yang menikah di usia remaja dengan pendidikan rendah berpotensi mengalami isolasi sosial dan KDRT lebih besar dibandingkan perempuan yang menikah di usia dewasa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya tawar dan daya tahan mental anak perempuan dalam rumah tangga yang dibangunnya. 5. Dampak ekonomi. Tingginya angka perkawinan anak berkontribusi pada rendahnya pendidikan perempuan yang berpartisipasi pada pasar kerja. Pada akhirnya, kondisi ini bisa menjadi penghambat kemajuan untuk mencapai tujuan pembangunan dan komitmen global untuk mengurangi kemiskinan dan meraih kesetaraan gender. Dengan demikian, perkawinan anak bukanlah perkawinan yang membawa kemaslahatan, malah sebaliknya menimbulkan mudarat dan mafsadat, sehingga menjadi tindakan zalim atau perbuatan yang tidak adil. Mengapa Islam melarang perkawinan anak? Yang pertama, Profesor Dr. Ahmad Ahmad Thoyib sebagai pimpinan tertinggi Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa Islam tidak memperbolehkan perkawinan yang mengandung bahaya psikologis, kerusakan sosial, atau kerusakan moral. Sebaliknya, tujuan sah pernikahan adalah sakinah atau tentram dalam arti tentram jiwanya. Nah, perkawinan anak yang terjadi di zaman kita ini mengandung unsur-unsur kemudaratan tersebut. Perkawinan seperti ini tidak dibolehkan atau dilarang. Juga, mantan mufti Mesir Syekh Profesor Dr. Ali Jumah menyatakan bahwa kawin anak itu haram berdasarkan syariat dan merupakan praktik kriminal dihukum oleh syariat dan undang-undang. Dalam konteks ini, perkawinan sebelum dewasa dianggap tidak ada faedahnya. Di samping itu, karena ketidakdewasaan dalam perkawinan seringkali menimbulkan banyak mudarat bagi pasangan suami istri yang masih di bawah umur. Kedua, keimanan mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap sesama manusia, apalagi kepada mereka yang tidak berdaya seperti anak-anak, anak perempuan, atau anak yatim. Perkawinan anak yang lebih banyak menimbulkan mudarat dan mafsadat daripada manfaat adalah sebuah tindakan zalim atau perbuatan yang tidak adil.
Ketiga, Islam memandang perkawinan sebagai al-misak al-ghalif atau ikatan yang kokoh yang mempersatukan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga. Tujuan perkawinan adalah ketentraman atau asyakinah. Karenanya, dalam perkawinan sangat dibutuhkan kecakapan, kemampuan, dan kesiapan dari kedua belah pasangan. Perkawinan bukan sekadar sahnya hubungan suami istri secara agama, tetapi bertujuan untuk membina rumah tangga yang syakinah, mawadah, warohmah. Faktor kematangan psikologis yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup akan berpengaruh pada kedewasaan yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar, sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anak mereka. Keempat, tujuan perkawinan itulah yang menjadikan kehidupan umat manusia berkelanjut dan terjaga keturunannya atau hifzi al-nasl, sesuai dengan tujuan universal hukum syariat maqasid al-syarifah atau tujuan-tujuan diturunkannya syariat. Terdapat 6 prinsip penting dalam prinsip universal hak asasi manusia dalam Islam yang dapat dikaitkan pada perlindungan anak, khususnya terhadap fenomena perkawinan anak. Perkawinan anak berpotensi melahirkan kemudaratan karena melanggar. 1. Hak hidup anak atau hifzul al-nafs. Setiap anak berhak atas pola pengasuhan yang baik demi tumbuh kembangnya, termasuk hak atas gizi yang baik dan perlindungan dari segala jenis kekerasan. Potensi KDRT, baik fisik dan non-fisik, terhadap anak adalah salah satu contoh pelanggaran hak ini. 2. Hak kependudukan anak atau hifzu al-irdi. Setiap anak berhak atas akses identitas dan dokumen catatan sipil sebagai pengakuan dari negara. Jika anak menikah di usia dini dan tidak menikah secara resmi atau menikah siri, anak dan keturunannya dapat mengalami kesulitan atas identitas resmi yang berdampak pada tidak terpenuhinya akses pada layanan publik. 3. Hak atas pendidikan atau hifzu al-aql. Setiap anak berhak atas akses pendidikan yang wajib dipenuhi oleh orang tua maupun orang di sekitarnya. 4. Hak atas kesehatan reproduksi atau hifzu al-nasl. Sebagai isu yang cukup tabu, ternyata Islam telah sejak lama melindungi anak-anak, khususnya anak perempuan, dari ancaman pelanggaran hak atas kesehatan reproduksi. 5. Hak atas nafkah yang cukup atau hifzu al-mal. Setiap anak berhak mendapatkan nafkah sebagai kesejahteraan mereka, baik untuk sandang, pangan, dan papan, dan lain-lain. 6. Hak atas akses beribadah atau hifzu al-din. Anak berhak untuk melaksanakan agama dan kepercayaan mereka, termasuk hak atas terlindunginya dan terhindar dari pemaksaan agama. Peran Mahkamah Agung dan Hakim. Mahkamah Agung dan Hakim memiliki peran penting mencegah berkembangnya dualisme hukum di dalam hukum perkawinan, yakni hukum negara dan hukum agama, yang berpotensi merugikan ketika tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang juga terdapat dalam prinsip-prinsip keadilan dalam Islam atau maqasid al-Islam. Perkawinan anak adalah salah satu hal merugikan dari berlakunya dualisme hukum.